Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita masuk ke bagian aplikasi turunan yang bagian pertama, yaitu untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Ya, oke, biar nggak lama-lama, yuk kita simak materinya. Bagaimana sih soal yang menggunakan turunan untuk mencari nilai maksimum dan minimum? Ya. Ya, masalah maksimum dan minimum. Penentuan nilai optimum atau nilai optimum itu ada dua ya. Ada nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kalau misalnya nanti kalian di soal tentukan nilai optimum gitu dari fungsi berikut, berarti nanti itu yang ditanya adalah maksimum atau minimum. Tapi kalau misalnya tentukan nilai maksimum, berarti itu udah jelas yang ditanya adalah nilai maksimum. Atau tentukan nilai minimum, berarti itu yang ditanya adalah nilai minimum. Dari suatu fungsi berdasarkan turunan pertama sebagai berikut. Nah, kalau dia nilai maksimum dan minimum, syarat pertamanya adalah f aksen x-nya atau turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Ya, jadi syaratnya adalah ini nih, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Untuk menentukan nilai x, pembuat nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tersebut ya. Ya, kita langsung ke contoh. Yang pertama, tentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus 10 pada interval, nah ini min 2 sampai 6. Tandanya ini adalah kurung tertutup ya. Kalau tandanya kurung tertutup, ini kan kurungnya kurung siku nih. Kalau kurung siku berarti artinya dia tertutup ya, interval tertutup. Maksudnya tertutup apa? Kalau kurung siku berarti si min 2 dan si 6-nya ini disubstitusi juga nantinya. Ya, tapi ada juga soal yang tidak diketahui dari intervalnya. Jadi cuma tentukan nilai optimum dari fungsi berikut. Nah, itu udah langsung ketahuan nanti nilai maksimum sama nilai minimumnya. Tapi kalau misalnya ada interval, ini yang diketahui ini, berarti dimasukkan semua angkanya nih dari min 2 sampai 6 ini. Ya, oke, coba kita jawab. F aksen X-nya sama dengan 0. Kan syarat pertamanya ini kan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, F aksen X sama dengan, lihat, ini sepertiga X pangkat 3, ya kan? Berarti kan artinya 3 dikali sama 1/3 kan? 3 dikali sama 1 per 3 berapa? 3-nya dicoret, tinggal sisa 1. Kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 2. Maka jadi X pangkat 2. Kemudian ini dikalikan lagi ke depan. 2 kali 3 jadinya 6. X-nya pangkatnya berkurang 1. Berarti X pangkat 1. Berarti jadi min 6X. Kemudian ini 5X. Nah, X-nya pangkatnya variabelnya 1 nih, ya kan? X pangkat 1. Berarti kalau yang misalkan pangkat 1 kan X-nya udah ilangin aja. Kita ambil koefisiennya aja. Berarti jadi plus 5. Nah, 10 konstanta. Kalau konstanta diturunin hasilnya 0 ya. Oke, berarti kan ini syaratnya kan harus f aksen x sama dengan 0, ya kan? Berarti nih f aksennya itu kan x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita faktorkan ya. Nah, seperti ini. X kuadrat berarti kan harusnya apa? X kali X kan, sudah pasti X kali X. Kemudian kita lihat belakangnya, 5. 5 itu kebetulan faktornya cuma 1. 1 kali 5. Ya. Kemudian lihat di sini lagi. Di depannya si 5 itu tandanya apa? Plus. Tandanya plus. Kalau plus berarti ada dua kemungkinan. Ya kan? Plus kali plus atau min kali min. Ya kan? Nah, tapi kita lihat lagi angka di depannya apa ini di sini tandanya? Negatif. Oh, kalau negatif berarti kedua tanda di 1 dan 5 ini adalah negatif. Karena kan si plus ada dua tadi kan, plus kali plus atau min kali min. Lihat lagi di depannya kalau negatif berarti kedua-duanya negatif. Kalau di depannya positif berarti kedua-duanya positif. Berarti ini jadi X min 1 sama X min 5. Nah, yang X min 1 ini X-nya berapa?
ya kan? X min 1 ini adalah X-nya sama dengan 1. Kan jadi X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan si satunya pindah. Berarti jadi X sama dengan 1. Kemudian yang ini, yang X min 5. X min 5 ini X-nya berapa? Ya kan? X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya pindah. Berarti X sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang kita dapat nilai titik masing-masing X-nya. X-nya 1, X-nya sama 1 dan 5 nih ya. Kemudian dia pada interval min 2 sama 6. 1 ada pada interval antara min 2 sampai 6 tidak? Iya, pasti. Kemudian 5 ada di interval antara min 2 sampai 6 nggak? Iya juga. Nah, berarti ada beberapa titik yang akan kita masukkan. Kayak yang pertama, F1. Ya, si 1 dulu nih. F1 ini kita substitusinya ke rumus si Fx ini nih. Berarti semua yang ada variabel X-nya pada Fx, kita ganti sama 1. Ya, berarti ini 1/3 dikali 1 pangkat 3. Ya, kemudian min 3 dikali 1 kuadrat. Kemudian ini berarti plus 5 dikali 1 plus 10. 10-nya kan nggak ada X-nya kan. Nah, 1 pangkat 3. 1 dipangkatin berapapun hasilnya pasti 1. Ya kan? Dikali sama 1/3 jadi 1/3. Kemudian 1 kuadrat 1 kali min 3, min 3. 5 kali 1, 5. Ya kan? Berarti jadi 1/3 min 3 tambah 5 tambah 10. Ya kan? Min 3 tambah 5 berapa? 2. 2 tambah 10, 12. Berarti jadi 1/3 plus 12. Nah, kalau misalnya 1/3 tambah 12, nah, yang satu bilangan bulat, yang satu bilang pecahan. Itu bisa kita langsung tulis jadi pecahan campuran. Jadi 12, 1/3. Ya. Oke, selanjutnya F5. F5, nah sama kayak tadi ini, tapi X-nya diganti sama 5 ya. Berarti jadi 1/3 dikali 5 pangkat 3, kemudian min 3 kali 5 pangkat 2, kemudian plus 5 kali 5 plus 10. Oke, 5 pangkat 3, 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Berarti jadi 125/3. Kemudian 5 kuadrat, 25 kali 3, 75. Tambah 5 kali 5, berapa? 25 tambah 10. Berarti jadi 125/3 min 75 plus 25 plus 10. Min 75 tambah 25, min 50. Min 50 tambah 10, min 40. Berarti jadi 125/3 min 40. Nah, ini kita samakan penyebutnya karena yang ini 40 penyebutnya 1 kan. Jadi kita samakan jadi per 3. Berarti jadi 125/3. 40 kali 3 berarti 120 kan. Nah, ini tinggal udah sama penyebut di bawahnya, tinggal 125 dikurangi 120 berapa? 5. Berarti jawabannya 5/3. Oke, nah ini kan untuk X1 sama X5-nya nih dapat dari turunannya. Nah, sekarang kita masukkan di interval yang ini nih, yang min 2 sama 6. Kita ambil ujung-ujungnya aja. Jadi kita ambil F min 2 sekarang. F min 2 kita substitusi ke Fx sama dengan 1/3 kali min 2 pangkat 3, kemudian min 3 kali min 2 pangkat 2, ditambah 5 kali min 2 ditambah 10 ya. Sama dengan, nah, min 2 pangkat 3 min 8 kali 1/3 jadi min 8/3. Kemudian min 2 dikuadratkan 4 kali min 3 min 12. Terus 5 kali min 2 min 10 tambah 10. Nah, ini kan ini memudahnya nih. Ada yang bisa kita coret ya. Apa yang kita coret? Yang kita coret ini adalah min 10 sama 10 nih. Yang satu negatif ya kan? Ya, kemudian ini positif ya kan? Nah, berarti kan tinggal sisa min 8/3 sama min 12. Nah, ini sama kayak tadi yang ini nih. Yang satu bilangan bulat, yang satu bilangan pecahan ya. Nah, min 8/3 ini kan bisa kita jadi pecahan campuran kan? Jadi min 2, 2/3. 8 bagi 3 kan hasilnya 2. Sisanya 2. Berarti jadi min 2, 2/3. Nah, kalau udah seperti ini sama kayak ini. Tinggal min 2 sama min 12. Berapa? Punya utang 2, utang lagi 12. Jadi min 14. Terus ada pecahannya di sini 2/3. Berarti jadi min 14, 2/3.
3. Nah, berarti kalau F-2 hasilnya adalah min 14 2/3 ya. Nah, yang terakhir F6. Kita substitusi F6 sama dengan 1/3 dikali 6 pangkat 3. Kemudian min 3 kali 6 kuadrat, tambah 5 dikali 6, ditambah 10. Oke, 6 pangkat 3, 6 kali 6. 3, 6. Kali 6 lagi, berapa? 216 bagi 3. Jadi hasilnya adalah 72. Kemudian 6 kuadrat, berapa? 36. 36 kali 3, 108. Terus 5 kali 6, 30 plus 10. Oke, dijumlahkan ini semua hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah 472 kurang 108 tambah 30 tambah 10. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, mana dari ini semua yang nilainya maksimum? Ya, F1, F5, F-2 atau F6? Ini 12 1/3. Yang ini 5/3. Yang ini min 14. Kalau 14 sudah pasti nilainya kecil ya. Nah, berarti kita cari yang paling gede yang mana? 12 1/3, 5/3 atau 4? Sudah jelas pasti 12. Karena 12 lebih besar dari 5/3 dan 4. Ya kan? Berarti yang nilai maksimum adalah 12 1/3. Kemudian yang nilai minimum yang mana? Sudah jelas yang ada negatifnya. Berarti jadi nilai minimumnya adalah min 14 2/3. Ya. Ya, contoh yang kedua ya. Sekarang suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya itu adalah 2X plus 1000 per X min 40.000 rupiah dalam Rp1.000 ya. Tentukan total biaya proyek minimumnya. Nah, jadi biaya proyek dalam satu hari adalah ini nih. Nah, dia akan diselesaikan dalam waktu X hari. Jadi kita tuh tentukan dia berapa banyak atau berapa hari yang dibutuhkan untuk menentukan total biaya proyek minimumnya. Dan biaya proyek minimumnya selama hari itu adalah berapa gitu ya. Oke, kita jawab. Nah, kita misalkan biaya proyeknya ini adalah CX. Jadi biaya total seluruhnya ini adalah CX. Supaya memudahkan saja ya, maka CX sama dengan, nah ini kan biaya per harinya nih 2X plus 1000 per X min 40 yang ini kan, karena dia mau diselesaikan dalam X hari, maka kita kalikan selama X hari, berarti dikali sama X ya, ingat. Nah, ini biaya dalam jangka waktu 1 hari, 2X plus 1000X min 40. Karena mau diselesaikan dalam X hari, maka kita kalikan sama si X harinya itu. Nggak tahu berapa X-nya, nanti kita cari X-nya. Ya, nah maka CX sama dengan, kita kalikan CX sama dengan 2X dikali sama X, jadinya 2X kuadrat. Kemudian, nanti di sini 1000X dikali sama X, kan ini kan bisa dicoret ya. Ini kan bisa dicoret nih, mana yang dicoret si X sama si X yang ini nanti kan. Nih, sama ini. Ya, jadinya berapa? Plus 1000 ya. Oke, ini Ibu hapus dulu, takutnya kalian salah paham. Kemudian nanti ini min 40 kali X, jadinya min 40X. Nah, berarti C. Nah, untuk menentukan nilai proyek minimumnya, maka kan si CX-nya ini harus sama dengan 0 kan? Nah, berarti kita turun ini si CX ini nih. Kita turunkan, berarti C aksen X-nya sama dengan 0 ya. Ini nih 2X kuadrat diturunkan, berarti 2 kali 2 berapa? 4X, pangkatnya berkurang 1, berarti jadi 4X ya kan? 4X. Kemudian si 1000 ini kan konstanta, nggak ada variabel X-nya. Kalau kita turunkan hasilnya apa? 0 ya. Kemudian min 40X. X-nya pangkatnya 1, berarti ilangin aja si X-nya. Tinggal sisa min 40 sama dengan 0 ya. Nah, setelah ini si 40-nya ini dipindahin ke sebelah kanan, berarti jadi 4X sama dengan 40 ya. Min 40-nya pindah. X sama dengan 40 dibagi 4. Berapa? X-nya sama dengan adalah 10. Oh, berarti proyeknya ini akan selesai dalam jangka waktu 10 hari ya. Biaya total proyek minimumnya ini akan selesai dalam waktu 10 hari. Tapi berapa biayanya? Biayanya kita masukkan nih si X 10 hari ini kita masukkan ke si C-nya ini ya. Berarti jadi
substitusi 10 ini pada si C. Berarti C 10. Berarti sama dengan 2 kali, kan X kuadrat nih, berarti 10 kuadrat, ya kan? Ditambah 10, karena nggak ada variabel X-nya. Min 40 kali 10, ya. Berarti C 10 sama dengan, nih, 10 kali dikuadratin, berarti jadi 100 kan? Berarti 2 kali 100, tambah 1000, min 40 kali 10, min 400. Berarti jadi berapa? 2 kali 100 jadi 200, tambah 1000 dikurangin 400. Berarti 200 tambah 1000, 1200. Dikurangin 400, berarti jadi 800. Nah, berarti ini artinya 800 ribuan artinya, ya, dalam ribu rupiah. Nah, jadi total biaya proyek minimumnya adalah Rp800.000 selama 10 hari. Kalau yang ditanya adalah X-nya, berarti jawabannya adalah 10. Tapi kalau yang ditanya adalah totalnya, berarti adalah Rp800.000 ini. Ya, paham ya? Oke, satu contoh lagi ya, untuk semakin buat kalian paham tentang maksimum dan minimum. Ya. Nah, kotak segi 4 dibuat dari selembar karton dengan panjang 24 cm dan lebarnya 9 cm. Dengan cara memotong persegi identik. Nah, kalau identik berarti artinya sama pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum dan berapa volume kotak itu. Jadi ditanya adalah volume kotak maksimumnya itu. Ya, jadi ditanya adalah ukurannya dan berapa volume maksimumnya. Oke, kita jawab. Kan ini awalnya adalah kita mau buat kotak, tapi tanpa tutup nih. Ya, dari selembar karton. Jadi ada karton, panjangnya ini adalah 24, kemudian lebarnya adalah 9. Nah, masing-masing dari keempat pojoknya ini kita potong. Nah, ukurannya X. Nah, kita potong nih. Ya, jadi masing-masing ujung ini nih, ujung-ujungnya kita potong sepanjang ukuran si X. Ya, paham ya? Kemudian kita lipat nih, yang nggak dipotong ini nih, yang nggak diarsir, itu kita lipat ke atas, ngikutin garis-garis yang patah-patah ini. Ya, nanti hasilnya akan jadi seperti ini kan? Ya kan? Nah, yang ditanya adalah ukuran kotaknya dan volumenya supaya jadi maksimum. Ya, oke. Misalnya, kan ini udah ditulis ya, udah ditulis duluan nih. Misal X adalah sisi persegi yang harus dipotong dan V adalah volume kotak yang akan terjadi. Maka V itu kan rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi kan? Ini volume balok, ya kan? Nah, V sama dengan P kali L kali T. P-nya berapa? Vx. Nah, karena di sini kan dia variabel X, maka Ibu tulis di sini adalah Vx. Vx sama dengan panjangnya. Panjangnya berapa? Lihat. Dari sini sampai sini, nih, ya kan? Panjangnya awalnya adalah 24. Tapi kan kita potong nih. Kita potong, ini ukurannya X. Kemudian juga kita potong ukurannya juga X. Berarti dari sini sampai sini ukurannya berapa? Ya, karena kan awal 24. Ada dua ukuran X, berarti otomatis dia dipotong seukuran 2X itu kan. Berarti 24 dikurangin sama 2X nih. Ya kan? Ini kan ini X, 1X, ini 1X. Awalnya 24, kita potong. Berarti kan otomatis sisanya yang nggak dipotong adalah 24 dikurangin sama 2X tadi. Ya kan? Maka panjangnya adalah kita tulis 24 min 2X. Ya, kemudian sekarang kita lihat lebarnya. Ini lebar ini nih, yang ini. Ya, lebar yang ini nih. Ini berapa nih? Lihat, misalkan di sini kan awalnya 9 nih, ya kan? Sama kayak si panjang tadi. Ini kan kita potong nih ukurannya X. Ini juga potong ukurannya X. Berarti yang awalnya tadinya 9, sisanya yang tidak dipotong ini adalah berapa? 9 dikurangin sama 2X juga, ya kan? Karena dipotong seukuran X-nya sebanyak 2 kali. Berarti lebarnya adalah 9 min 2X. Nah, sekarang tingginya. Tingginya berapa? Tingginya ini kan kalau yang ini nih, kita berdirikan apa namanya di garis patah-patah ini, otomatis tingginya berapa? Tingginya seukuran ini kan, ya kan? Seukuran apa? Seukuran si X. Maka tingginya itu adalah ukurannya adalah si X itu sendiri, ya kan? Karena kita berdirikan tadi kan dipotongnya ukuran X. Maka tingginya adalah
X. Nah, setelah ini kita kalikan dulu nih yang ini. Berarti Vx sama dengan 24 kali 9. Berapa? 216. Kemudian 24 dikali min 2x. Berarti jadi min 48x. Kemudian min 2x dikali 9. Jadi min 18x. Kemudian min 2x kali min 2x. Jadi hasilnya adalah plus 4x kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi sama si x yang ini. Ya kan? Berarti Vx sama dengan, biar memudahkan Ibu tulis yang variabelnya besar dulu di depan ya. Jadi 4x kuadrat nih, ya kan? Ini paling besar. Kemudian min 48 min 18x, berarti jadi min 66x. Kemudian plus 216 dikali sama x ya, kali x. Nah, nih. Berarti Vx sama dengan 4x kuadrat dikali x, jadinya 4x pangkat 3 min 66x dikali x. Berarti jadi min 66x kuadrat plus 216 kali x, jadi plus 216x. Nah, ini rumus si Vx-nya. Ini baru rumus Vx-nya aja, ya kan? Sedangkan kalau kita untuk menentukan ukuran volume maksimumnya, maka kita apakan tadi? Kita turunkan dulu, ya kan? Kita buat si Vx-nya ini harus sama dengan 0, ya kan? Maaf, V aksen X sama dengan 0. Turunan pertama dari si Vx-nya ini harus sama dengan 0, ya. Oke, Ibu tulis ulang di sini, ya. Vx-nya sama dengan 4x pangkat 3 min 66x kuadrat plus 216x. Nah, untuk menentukan nilai volume maksimum tadi apa? V aksen X-nya harus sama dengan 0. Berarti kita turunkan ini nih. Turunkan si V aksen X-nya. Berarti 4X pangkat 3, ya kan? V aksen X sama dengan 0. 4X pangkat 3, berarti 3 kali 4, 12. X-nya pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 2. Berarti jadi 12X kuadrat. Kemudian min 66X kuadrat. Min 66 kali 2, berapa? Min 132X. Pangkatnya berkurang 1. Ditambah 216 sama dengan 0, ya kan? Ini si X-nya pangkatnya 1. Nah, ini kan angkanya terlalu besar. Bu, saya kalau misalkan angkanya terlalu besar, pusing hitungnya, gitu. Nah, lihat, kalau dia masih bisa disederhanakan, boleh kita sederhanakan. Nah, ini kebetulan dia sama-sama bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 12, ya. Berarti ini 12x kuadrat dibagi 12 jadi x kuadrat. Kemudian min 132x dibagi 12 jadinya min 11x. Kemudian plus 216 dibagi 12 adalah plus 18 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, sama kayak tadi, kita apakan? Kita faktorkan ya. Oke, nah kita faktorkan dulu nih buat kurung sikunya dulu. Nah, kita tulis x. X dulu, X kuadrat, berarti X kali X. Kemudian 18 itu kan faktornya ada banyak. 1 kali 18, 2 kali 9, ya kan? 3 kali 6, ya. Nah, mana nih yang kira-kira di antara 3 yang tadi Ibu sebutkan, kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya jadi 11? Yang mana? 1 18, 2 9, atau 3 sama 6? Iya, yang 2 sama 9. Ya, berarti kita tulis di sini 2 sama 9, ya. Nah, di sini tandanya plus. Kalau plus kan tadi Ibu bilang apa? Ada 2 kemungkinan, plus kali plus atau min kali min. Berarti kita tandanya adalah negatif, ya. Dua-duanya negatif. Oke, sekarang kita cari nilai X-nya. X min 2. X min 2 ini berarti X-nya berapa? X min 2 adalah nilai X sama dengan 2. Karena X min 2 sama dengan 0. X sama dengan si 2-nya pindah. Jadi X plus X sama dengan 2. Kemudian X min 9 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 9. Ya. Nah, dapat nilai X2 sama X9. Nah, kita masukkan ke rumus yang P tadi. P, L sama si T tadi ya. P. Nah, P-nya ini kan adalah 24 min 2X. L-nya itu adalah 9 min 2X. Sebelum kita memilih X-nya, yang mana nih yang kita gunakan, 2 atau 9, kita coba-coba dulu. Ya, coba kita kalau pakai yang X 9. Oke, 24 dikurangin 2 kali 9. 2 kali 9 kan 18, ya kan? Berarti 24 dikurangin 18. Hasilnya adalah
6, ya, masih memungkinkan. Nah, sekarang kalau X sama dengan 9, kita substitusi ke L. 9 dikurangin 2 kali 9 berapa? 18. 9 dikurangin 18 hasilnya berapa? Min 9. Ada tidak ukuran yang nilainya negatif? Tidak ada kan? Nah, karena dia tidak, jangankan negatif, yang 0 aja kalau ukuran kan nggak ada ya. Nah, makanya kita ambil yang nilai X-nya memungkinkan untuk masuk ke antara P sama L ini. Nah, sekarang coba kita kalau masukin X-nya 2, kita substitusi ke sini. 24 min 2 kali 2 berapa? 2 kali 2, 4. 24 dikurangin 4, 20 memungkinkan. Oke, sekarang ke yang L. 9 dikurangin 2 kali 2 berapa? 4. 9 kurangi 4, 5. Masih memungkinkan kan? Memungkinkan tidak kalau lebarnya itu 5? Memungkinkan, tidak apa-apa, ya kan? 1 juga masih boleh sebenarnya, ya kan? Kalau misalkan ukuran itu, asalkan dia tidak boleh 0 atau negatif, ya. Oke, berarti kita X yang ambil yang mana? Yang X sama dengan 2, ya. Berarti T-nya itu adalah 2, karena kan si T-nya itu adalah X kan? Ya kan? Berarti kita ambil T-nya adalah 2. Nah, sekarang kita substitusi ke masing-masing P sama L. Oke, kita substitusi. Tadi udah ya, 24 dikurangi 2 kali 2, 2 kali 2-nya 4. 24 dikurangi 4 hasilnya 20. Nah, sekarang masukin ke L, 9 dikurangi 2 kali 2, berarti 9 kurangi 4 hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus V. V itu adalah P kali L kali T. Boleh kalian masukkan ini, ya kan? Langsung angka-angkanya. Boleh juga kalian masukkan ke rumus si Vx ini nih. Vx ini boleh nih. Jadi si 2 ini dimasukin ke sini. 4 kali 2 pangkat 3, min 66 kali 2 pangkat 2, ditambah 216 kali 2 itu boleh. Ya, tapi di sini Ibu mau pakai yang karena kita udah kita udah nemu ukurannya, maka Ibu ambil yang ukurannya aja ya, sama dengan P-nya 20, L-nya 5, T-nya 2. Berarti 20 kali 5 kali 2 hasilnya adalah 200 cm kubik. Berarti volume maksimum dari si karton tadi itu adalah 200 cm kubik dengan masing-masing ukuran panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 2 cm. Paham ya? Paham, insya Allah. Kalau misalnya kalian memperhatikannya dengan jelas gitu ya, nggak sambil merhatiin sambil ngerjain yang lainnya, insya Allah kalian paham ya. Itu tadi salah satu aplikasi dari turunan ya, dan masih ada banyak lagi aplikasi dari turunan. Kita pelajarinya sedikit-sedikit aja dulu lah ya. Yang penting kalian paham. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas aplikasi turunan yang lainnya. Dan kalau misalnya ada yang belum kalian pahami, seperti biasa kita diskusikan di grup WA aja ya. Nah, dan untuk tugas seperti biasa Ibu sudah siapkan ya di e-learning. Oke. Cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Jangan lupa kita terus sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar tatap muka lagi di kelas. Nah, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan ya dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Oke, mohon maaf kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.